pemateri kita pada hari ini. Tolong share screen. Baik, jadi pemateri kita pada hari ini yaitu Argaston Mahaklori. Beliau merupakan lulusan S1 Teknik Perminyakan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Kemudian setelah lulus, beliau langsung bekerja sebagai matlogger di PT Paramadata Unit sebagai monitoring parameter pemboran. Kemudian setelah itu, beliau mengambil sertifikasi di tahun ini 2023 di unit Uni Emirat Arab atau di Dubai sebagai LWD Academy, Navigama Academy, On Track Academy, Auto Track Academy. Beliau ambil di Dubai dan difasilitasi oleh perusahaan Baker Hughes. Dan sampai sekarang beliau masih bekerja di Baker Hughes sebagai MWD atau LWD, Logging While Drilling. Untuk tidak membuang-buang waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Silahkan, Kakak. Iya, terima kasih Kakak Indar. Oke, jadi saya Argaston Mahaklori. Jadi kebetulan sekarang ini saya bekerja di Baker Hughes. Jadi Kakak Indar, saya bisa minta izin, Kak, ini pakai bahasa formal atau biasa-biasa saja nih biar lebih akrab? Mungkin biar santai, bisa bahasa yang enak dimengerti semua orang saja, Kakak. Jadi Oke, bisa siap, sambil campur-campur bahasa Ambon juga boleh. Kan di sini katong semua orang Ambon. Jadi saya nggak apa-apa. siap, oke siap. Oke, jadi di sini webinar kita itu materi tentang directional drilling and logging while drilling. Jadi di sini kita ada dua topik, itu tentang materi umum directional drilling sama nanti ke MWD dan LWD atau measure while drilling dan logging while drilling. Nanti untuk materi kita kali ini saya tuh ingin kita tuh semacam diskusi aja sih, biar jangan jangan terlalu formal banget, biar sharing-sharing begitu lah. Oh ya, sekedar informasi, saya itu dulu sekampus dengan Kakak Indar, satu kelas. Oke, bisa next Iya Kakak Indar, benar. next. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini pengertian directional drilling. Oke, jadi sebelum masuk ke directional drilling, saya tuh ingin mengetahui sebenarnya di sini basic basic jurusannya apa sih Kak Indar, yang teman-teman? Basicnya sama, Kak. Teknik perminyakan juga. Oh iya, teknik perminyakan. Jadi sebelum kita masuk ke directional drilling, saya tuh ingin kita refresh dulu apa namanya, 5 sistem pemboran. Terus nanti saya tuh ingin berbagi posisi-posisi kita di lokasi, khususnya di drilling dulu. Seperti apa saja sih yang ada di drilling itu, kayak bagaimana, biar semua tahu kira-kira posisi MWD atau LWD itu di mana begitu. Oke, jadi uh, mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan 5 sistem pemboran, mulai dari apa namanya, sistem putar, sistem angkat, terus circulation system dengan circulation system, BOP system, terus apalagi yang ketinggalan, circulation, sama rotary system. Oke, itu kira-kira 5 sistem pemboran. Saya, maksudnya harapannya teman-teman sebelum masuk directional drilling sudah familiar dengan itu, begitu teman-teman. Oke, jadi sekedar informasi, sekarang ini saya berada di lokasi pemboran di Kalimantan Timur. Di lokasinya ini Sembera 163. Nah, di sini nih kita lagi proses pemboran direksional, kebetulan. Makanya di sini service company yang job di sini tuh Baker Hughes untuk khususnya directional drilling. Oke, selanjutnya kita masuk ke posisi-posisi di directional drilling. Kira-kira apa saja sih yang ada di posisi-posisi apa saja sih yang ada di lokasi pemboran?
Jadi di lokasi pemboran itu kalau satu sumur itu biasanya tidak banyak sih. Biasanya untuk operasi satu sumur itu paling sekitar apa sih, 120-an sampai 160 orang di satu rig sih. Biasanya bagi shift, dua shift, siang, malam. Nah, terus di sini tuh kita yang bertanggung jawab di lokasi itu ada company man. Nah, company man itu yang bertanggung jawab untuk segala urusan sumur dengan oil company. Nah, itu urusan company man. Dia bertanggung jawab kira-kira sumur ini mau diapakan, mau jadi apa. Nah, itu urusan company man tuh. Nah, terus ada juga di sini yang bertugas di bagian-bagian penting yang 5 sistem pemboran tadi tuh. Contoh kayak yang di surfactant system. Nah, itu masalah lumpur. Nah, di situ ada mat eng, mat engineer. Nah, dia di situ yang nanti meracik apa namanya? Meracik lumpur buat kita sirkulasi. Terus di sini ada yang namanya orang bilang uh, matanya pemboran. Nah, itu ada MLU, mat logging unit. Jadi mereka tuh yang bertugas untuk memantau segala macam parameter pemboran, mulai dari apa pressure kita kayak bagaimana, terus pompa kita flow rate-nya seperti apa, tangki kita isinya seperti apa, kira-kira nanti kalau loss tangkinya bagaimana, kalau kick bagaimana. Nah, itu biasanya yang memantau itu semua itu orang yang bagian dari MLU. Biasanya MLU itu ada dua, ada mat logger sama eh, sama DE drilling data engineer. Nah, itu untuk MLU. Terus uh, selanjut selanjutnya itu ada bagian cementing yang ngurus penyemanan setelah casing. Nah, terus ada bagian water treatment. Biasanya sih ada, tapi beberapa sumur juga tidak ada water treatment. Selanjutnya itu ada ya bagian ada biasanya kalau di rig di floor itu ada driller, ada floorman yang bantu-bantu driller buat apa namanya koneksi pipa, drill pipe pas drilling, begitu begitu. Terus ada kita yang bagian direksional, tapi tergantung sih kalau ada beberapa sumur yang apa namanya, kalau cuma vertikal ya kalau pakai BH rotari berarti tidak perlu pakai kita sih, cuman kebetulan sekarang ini kondisinya kita lagi drilling direksional, makanya ada directional drilling. Oke, tidak pakai lama-lama, kita masuk ke materinya. Mungkin bisa mulai dari pertama, Kakak Indar. Oke, jadi sebelumnya saya minta maaf, saya itu di lokasi, jadi mungkin agak-agak bising dengan suara HT atau apa. Atau mungkin tiba-tiba saya minta izin lihat survei atau apa, saya minta izin, soalnya ya biasa lah, lagi job. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini materi kita itu directional drilling atau bahasa Indonesia itu pengeboran berarah adalah ilmu untuk membelokkan lubang sumur sesuai dengan plan yang direncanakan ke target di bawah permukaan yang lokasinya tidak vertikal dengan wellhead. Jadi nanti posisi apa namanya posisi apa sih kalau di kita di sini saya bisa bahasanya TD, total depth, maksudnya finishnya sumur itu di mana begitu. Nah, itu biasanya beda dengan posisi posisi apa wellhead kita. Oke, mungkin bisa lanjut Kakak Indar. Nah, bisa lihat teman-teman. Nah, di sini ada directional well, adalah sumur yang tidak vertikal atau tidak segaris lurus ke bawah dari wellhead. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kan rig-nya di sebelah sebelah sana tuh. Nah, kalau untuk TD-nya atau targetnya itu di tempat di intinya tidak vertikal lah dengan apa wellhead-nya dengan rig-nya itu kira-kira begitu. Nah, itu. Directional yang kedua, directional well di bawah sesuai dengan plan agar dapat mencapai target. Jadi target kita ada dua, yaitu target inklinasi dan azimuth. Nanti kita bahas di selanjutnya. Selanjutnya itu yang ketiga, berpikir tiga dimensi ya saat melakukan directional drilling. Nah, gitu. Jadi tiga dimensi itu kita berpikir mau kemana, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke kanan, kiri, atas, bawah. Ya begitulah. Oke, lanjut.
Ya, oke. Jadi di sini ini adalah tipe-tipe sumur atau tipe-tipe apa sih bahasa di sini? Well type. Biasanya di sini panggilnya well type. Nah, di sini ada vertikal. Nah, vertical section. Jadi vertical section ini sebenarnya bisa kita pakai directional, bisa juga tidak. Kayak kalau kalau misalkan apa sih buat hemat hemat cost, ya misalnya tidak perlu pakai directional sih. Cuman ada kalanya sumur-sumur yang agak dalam, nah itu pakai vertikal. Karena drilling vertikal pakai cuman BH rotary belum tentu vertikal. Bisa jadi pas lagi drilling, tiba-tiba pas cek sudah ke arah lain itu bisa juga terjadi. Makanya biasanya beberapa rig yang agak dalam ada ini butuh directional sih buat memastikan aja kalau sumur kita tetap vertikal. Biasanya begitu. Terus ada jet type. Nah, di sini jet type ini kalian bisa lihat. Jadi ya bentukannya bentukannya itu kayak J. Jadi pas dia vertikal, terus nanti kita kick off point pas belok, kita build sudut buat sudut. Nah, setelah itu nanti kita dari sudut itu ketika sudut sudah terbentuk ya kita tinggal drilling ikuti satu sudut begitu aja. Permisa kasih lihat hati dulu ya. Sorry guys. Jadi lanjut kita masuk ke S-type. Jadi S-type kita bisa lihat di sini kita uh, pertama itu vertikal. Jadi setelah vertikal kita bikin sudut. Sudut tuh kayak buat waktu J type kita buat sudut. Setelah itu baru kita drop lagi sudut ke bawah. Jadi bentukan sumurnya itu kayak S gitu. Nah, itu yang untuk S-type. Selanjutnya itu ada horizontal type. Nah, horizontal itu ya apa sih? Horizontal pas dia turun buat sudut, terus posisi drill pipe, posisi kita drilling itu sudah horizontal. Nah, itu horizontal drilling. Lanjut. Jadi posisi apa sih posisi inklinasi kita itu 90 derajat. Itu masuk horizontal. Oke, bisa lanjut. Nah, planning directional well. Jadi ini nih eh, kira-kira apa sih ini menjelaskan kalau kenapa sih kita harus directional begitu? Kenapa harus pakai directional drilling? Kenapa tidak yang biasa saja? Nah, jadi pas pemboran itu tidak selamanya itu sesuai dengan ekspektasi kita kayak apa namanya? Kayak mau drilling di mana, minyak kita di mana ya tinggal taruh rig di atasnya, terus tinggal drilling ke bawah. Nah, maksudnya tidak selamanya pas drilling itu sesuai dengan harapan kita. Posisi rig kita juga belum tentu sesuai dengan harapan kita. Kayak targetnya di mana, tinggal taruh rig di atasnya terus drilling turun. Tidak selamanya seperti itu. Ada beberapa apa case yang memang harus pakai directional. Contohnya kayak ini. Yang pertama itu side track. Nah, side track itu kita tuh buat sumur baru di lubang, maksudnya kayak mana? Saya jelaskan. Jadi side track itu pertama nih kita drilling. Teman-teman bisa perhatikan garis yang orange tuh. Nah, kita drilling masuk ke dalam. Nah, biasanya kalau ada maksudnya ada satu masalah atau problem di dalam sumur kayak mungkin kayak stuck atau apa begitu, dia stuck terus tidak bisa cabut, biasanya potong 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 BH atau apa BH itu beton wall assembly kayak tool kita di bawah. Nah, biasanya potong atau ada apa begitu loh atau apa sumur runtuh atau apa begitu. Nah, biasanya kita plak pakai semen. Nah, semen tutup dulu ini lubang orange, baru kita buat sumur baru. Kan tidak bisa lagi kita bor sesuai area yang itu. Karena ya itu ada tool kita, ada yang baru di plak, ada formasi yang sama yang nanti rusak begitu. Makanya kita perlu buat banyak apa sih, buat sumur baru lah di sampingnya. Begitu. Nah, itu side track. Nah, kalau gambar kedua ini inaccessible location. Jadi ini accessible location kan. Jadi ini ya contoh ini kayak apa sih gambarnya ini? Ada kota di atas, terus di bawah kota tuh ada target minyak tuh. Nah, terpaksa kita buat trik di samping kota, baru kita directional ke arah target. Nah, itu. Nah, kalau ini salt dome drilling. Nah, teman-teman tahu ini kalau ini salt dome nih, bahaya tuh kalau kita drilling salt dome. Bisa bahaya.
kayak apa sih, lumpur lapindo, drilling saldom, jadi apa namanya, tenggelam. Hmm, itu jadi untuk menghindari itu ya kita pakai directional. Jadi kita lihat sampingnya, baru ke target minyak di bawahnya. Terus ada fault control yang terakhir. Nah, fault control yang kayak mungkin ada kayak patahan-patahan atau formasi-formasi yang perlu kita jaga, perlu kita kontrol misalkan supaya apa sih tidak sampai rusak atau apa begitu. Nah, itu ini pakai untuk itu kita pakai directional drilling untuk drilling fault control ini. Oke, lanjut. Oke, jadi selanjutnya kita cek cek. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke how to drill directional. Oke, mungkin bisa next dulu Kak Kendar di bagian BH directional. Atau tolong buka buka file Kak Kendar yang ada file BH directional. BHA, file BHA. Oh, Feli minta tolong yang BHA. Oke. Oke, ke bawah, ke bawah. Nah, oke, jadi sebelum kita masuk, kita bahas dulu nih BHA. Sebelum kita masuk cara drilling. Jadi, BHA atau bottom hole assembly yang khususnya directional. Yang paling utama untuk directional itu kita ada motor. Motor itu untuk buat slide directional. Jadi dia punya urutan itu pertama ada beat, habis itu ada motor, habis itu stabilizer. Nah, setelah stabilizer, kita ada Navitrack. Nah, ini kebetulan tool kita di sini namanya Navitrack, tapi kalau ini namanya NMDC, non magnetic drill collar. Teman-teman pasti sudah familiar dengan drill collar kalau BHA. Nah, di sini Navitrack ini sudah tempatnya kita taruh tool kita. Nah, kebetulan kalau Navitrack di Becker, mungkin di tempat lain namanya lain juga, saya juga kurang tahu. Nah, kalau di Becker itu, Navitrack itu cuman buat directional. Cuman directional doang. Jadi, tidak ada logging. Nanti ada tool lain lagi namanya on track namanya. Itu buat logging. Kalau yang ini untuk BH ini cuman buat directional. Selanjutnya ada apa sih, ada filter sub. Nah, filter sub ini cuman apa sih? Cuman sub yang ada filternya biar kalau nanti pas pompa lumpur ada batu-batu atau kotoran-kotoran, kating-kating atau apa begitu bisa ditahan lah di filter sub. Soalnya kalau kotoran-kotoran masuk ke dalam tool kita atau motor itu bisa kasih damage ke motor buat rusak atau tool bacanya tidak benar gitu. Terus selanjutnya drill collar. Teman juga pasti tahu drill collar fungsinya apa. Drill collar itu cuma buat apa sih? Pemberat gitu. Oke, bisa balik ke slide. Oke, jadi how to drill directional. Jadi teman-teman tadi sudah tahu BHA-nya itu apa saja. Jadi di sini teman-teman bisa lihat nih, di sini beat, nah di atas beat itu motor. Nah ini nih bentukan motor nih, teman-teman kalau lihat dia tuh agak miring sedikit, miring, miring dikit tuh. Nah itu ada uh, apa sih kemiringan band. Misalnya kita di sini pakai AKO, AKO kalau kita di sini. Nah itu biasanya di situ ada, jadi sapnya itu sudah miring, terus nanti ada beat. Jadi nanti pas drilling kita slide itu apa namanya? uh, kita slide. Jadi stringnya itu tidak putar, tapi yang mutar cuma beat. Jadi dia pertahankan kita punya sudut kemiringan. Nah, begitu. Oke, kita masuk di poin-poinnya. Yang pertama itu ada slide dan rotasi. Nah, kalau dan rotate. Jadi teman-teman perlu tahu, kita slide itu pakai motor. Kalau rotate itu pakai top drive atau pakai meja putar. Nah, teman-teman tahu toh apa namanya? Sistem putar. Sistem putar di pemboran itu apa saja itu ada dua dua model nih. Ada top drive sama ada meja putar.
Nah, kalau teman-teman pakai top drive, berarti ya top drive saja. Kalau pakai meja putar ya meja putar. Nah, biasanya itu kalau kita di rig ini tuh pakai top drive. Kayak begitu. Nah, jadi kebetulan kalau kita mau directional drilling, mau pakai directional, itu kita pakai motor tuh. Jadi, yang menggerakkan motor itu kita pakai mat, kita pakai lumpur. Jadi nanti pas sirkulasi lumpur, uh, jadi ini nih batasannya pas di, jadi di setelah bit itu ada yang namanya bearing gap. Nah, bearing gap itu saya ada gap yang sebelum beat. Nah, gap itu yang nanti mutar. Jadi gap itu yang nanti dia mutar beat saja, sedangkan string kita itu tetap diam. Nah, jadi dia tetap diam, terus kita beatnya mutar, terus dia tetap mempertahankan sudut pas di bend. Bendnya nih kemiringan sudut. Nah, kemiringan sudut ini biasanya tidak banyak. Itu biasanya cuman 1,2 atau 1,5 sekitar begitulah kemiringan untuk bandnya. Jadi pas kita buat sudut itu pelan-pelan tuh kayak 100 feet cuman 5 derajat kemiringan. Nah, begitu 200 feet cuman baru 10 derajat atau cuman 600 derajat begitu. Oke, selanjutnya mungkin bisa next Kakak Indar. Oke, yang tadi itu cuma garis besar doang. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke MWD atau LWD karena sebenarnya kalau urusan terkait motor itu sebenarnya ada orang yang job bareng saya selaku MWD itu namanya Didi, directional driller. Itu biasanya mereka yang bertanggung jawab dengan motor. Mereka yang remote kemana sumur kita itu drillingnya mau kemana itu urusan directional driller. Mereka yang istilahnya yang apa sih yang drivernya lah itu mereka. Nah kalau kita MWD itu biasanya tugas kita itu buat ngebaca sudah sampai di mana sih kita, nah, begitu. Kira-kira sesuai target nggak sih kita itu drilling? Nah itu kita bagian MWD. Oke, jadi saya kasih pertama jadi uh, pengertian measure while drilling atau MWD adalah proses mengambil data beberapa parameter fisik sumur sembari membor sumur dan secara real time. Oke guys, jadi kalau untuk MWD ini kita cuman bacanya itu direksional. Jadi cuman baca inklinasinya sama azimut. Jadi inklinasinya itu kita sudah berapa derajat, sudah ke atas kah, ke bawah kah, lagi buat sudut kah, lagi drop sudut kah, itu inklinasi yang kita baca. Dan itu secara real time. Jadi dia ngebaca langsung kita tahu di surface itu berapa. Terus ada azimut yang kita baca. Nah, azimut itu kita bacanya kita kemana? Mau ke kanan kah, ke kiri kah, ke barat daya kah, timur laut kah? Nah, itu azimut. Nah, selanjutnya itu ada logging while drilling atau LWD. Adalah teknik membawa alat well logging ke dalam lubang sumur bor sebagai bagian dari BHA. Nah, di sini ada LWD. Nah, kalau BHA yang sebelumnya saya kasih tunjuk, itu BHA buat direksional, itu buat MWD, itu BHA MWD. Cuma yang direksional doang. Nah, ada tool lain yang ada logging. Jadi kita saat drilling itu juga saat dimana kita baca logging. Saat dimana kita logging. Jadi di situ logging paling kita ambil apa sih? Resistivity, gamma ray, apa sih, bulk density, neutron. Nah, itu biasanya di logging while drilling itu sudah sekalian. Nah, biasanya kalau kita sudah ada LWD, itu biasanya dari oil company, dari rig sendiri itu tidak pakai wireline logging lagi. Tapi kalau cuman MWD, biasanya after MWD itu ada wireline logging. Nah, jadi ada service company lain selain Baker yang apa namanya yang logging. Nah, wireline logging biasanya di sini ada
Kalau di sini bisa pakai selam bersih, ada Haliburton. Nah, oke, selanjutnya bisa di next, Kak Endar. Oke, jadi ini saya ingin kasih tahu kira-kira MWD itu ngapain aja sih di lokasi. Nah, jadi pertama kalau MWD, saya sebagai seorang MWD itu di lokasi itu tugas saya itu adalah ya seperti biasa siapkan sensor. Sensor yang saya siapkan itu yang paling penting itu adalah pressure karena pembacaan pembacaan tool yang ada di bawah, pembacaan directional, pembacaan apa namanya, sensor-sensor resistivity, gamma ray, nah itu pembacaannya semua itu lewat pressure. Jadi di tool kita itu ada yang namanya pulser. Nah pulser itu dia biasanya itu buat gerak-gerak pressure, turun naik pressure, sehingga dia buat gelombang. Nah, gelombang-gelombang itu yang nanti kita deteksi untuk apa namanya mengetahui di mana posisi inklinasi kita, di mana posisi azimut kita, uh, terus tugasnya itu adalah measure BHA. Jadi tugas kita di lokasi juga ukur BHA itu panjangnya berapa. Nah, tugas kita mengetahui panjang BHA di lokasi itu karena biasanya posisi sensor kita itu beda dengan bit. Boleh kasih tunjuk BHA-nya, Kakak Indar, yang tadi? File PDF BHA. Iya, PDF BHA. PDF. File PDF yang tadi yang BHA. Ya, nah, teman-teman lihat nih. Jadi kalau kita baca baca apa namanya? Baca data directional itu bukan baca yang ada di ujung bit, tapi kita baca yang ada di posisi Navitrack, teman-teman. Jadi begitu. Jadi itu kenapa kita harus mengetahui panjang panjang apa namanya? Panjang BH kita itu berapa. Nah, karena yang kita baca itu kan beda tuh dengan bit. Berarti kalau kita misalkan baca nih survei apa data kita di komputer misalkan berapa 30 feet begitu. Nah, 30 feet itu berarti bit itu sudah drilling ke depan lagi berapa berapa itu begitu, berapa panjang begitu ada lagi yang belum kebaca setelah directional yang terbaca begitu ke bit. Nah, jadi yang kebaca cuma dari Navitrack ke atas ke drill collar, tapi kalau dari Navitrack ke bit itu belum kebaca. Nanti kita drilling lagi Navitrack sampai di bit, baru ngebaca lagi yang ada di posisi bit. Nah, kira-kira begitu. Itu kenapa kita perlu tahu panjang BH. Oke, selanjutnya bisa balik ke PPT. Feli, balik ke PPT, tolong. Yang MWD. Klik yang MWD, Kak. Oke. Nah, teks survei ya, seperti yang saya kasih tahu, teks survei itu kita ya ada. Nah ini nih ada pesan. Ini contoh apa sih di grup kita? Saya screenshot kasih masuk ke sini. Ini kira-kira contoh kita report survei. Yang kita ambil itu apa saja sih? Jadi yang pertama kita ambil itu ada depth. Survei depth-nya berapa? 182,52 meter MD. MD ini measure depth yang realnya berapa. Jadi teman-teman lihat kalau depth kayak begini itu biasanya karena beda beda panjang antara sensor sama bit. Nah kalau depth-nya yang kita baca di last surveinya 182 biasanya itu drilling kita itu mungkin sudah sampai 200. Nah begitu. Terus ada 181 TVD. Nah teman-teman bisa lihat TVD ini true vertical depth. Nah teman-teman bisa lihat kenapa beda depth MD sama TVD. Ya, karena kita itu sudah bentuk sudut. Sudut 12,43 degree dan 115,51. Ke mana nih? Ke kanan kah? Ke kanan. Nah, jadi karena dia ada sudut, otomatis
posisi yang bit itu di MD, itu dia akan lebih panjang dari posisi TVD, True Vertical Depth. Oke. Terus MD data yang saya ambil biasanya itu ada TVD, MD, yang ini teman-teman bisa lihat ada TVD, MD, terus ada WOB, weight on bit. Weight on bit itu berat berat tekanan yang kasih string ke bit begitulah, bisa dibilang seperti itu. Oke, ada ROP, rate of penetration, kecepatan kita drilling seperti apa. Terus ada VSS. VSS ini vibration stick slip, ini vibrasi drilling. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Saya jelaskan pengertiannya dulu. Inklinasi teman-teman sudah tahu, sudut kita, azimut itu arah kita mau kemana. Kakak Indar ini sudah ini kah sorot ke kamera saya bisa buka kamera kah? Fokus ke kamera aja. Bisa nggak ya? Saya bisa putar kamera nggak ya? Oh bisa. Saya tuh mau kasih tunjuk komputer kerja orang MWD. Oke teman-teman di sini bisa lihat. Bisa kelihatan kah? Kakak Indar? Bisa kakak. Jadi teman-teman lihat, ini ada gelombang-gelombang. Saya kasih lihat dekat. Nah ini gelombang-gelombang. Nah gelombang-gelombang ini biasanya pressure. Jadi ini pressure pas lagi naik, terus dia turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nanti dia baca inklinasi, baca sudut. Nah sekarang ini posisi, ini juga kita ada baca temperatur nih teman-teman. Nah ini stick slip. Stick slip ini vibrasi. Jadi stick slip itu ada kayak lagi drilling, dia muter, stringnya kan muter tuh. Nah, terus ada yang nahan. Kayak ada yang nahan tuh. Nah, itu ya vibrasi buat stick slip. Nah, kalau misalkan stick slip itu tinggi, lagi muter, terus ada yang tahan kuat di bawah, nah itu stringnya bisa putus. Terus ada juga vibrasi kayak lateral sama aksial. Terus kita masuk ke pembacaan yang tool face. Nah, ini tool face di directional itu. Yang ini. Nah, tool face yang ini teman-teman bisa lihat lingkaran. Nah, ini tool face. Tool face ini posisi kemiringan kita tadi. Jadi kan di bit itu kan di motor tadi kan ada kemiringan tuh. Miring dikit berapa derajat tuh. Nah, kemiringan itu posisinya kemana? Nah, itu kita bacanya lihatnya di sini. Di tool face. Nah, misalkan dia ke 90 derajat, berarti kita kemana nih? Ke kanan kah? Posisinya lagi ke kanan, misalkan 270 derajat, berarti posisinya ke kiri begitu. Kalau 180 derajat, berarti dia mau ke bawah. Ke bawah itu artinya kita lagi drop sudut, drop inklinasi. Nah, itu kita arah posisi bitnya itu ke bawah. Itu kita mau drop sudut. Misalkan kita TPS tuh, TPS kan kita buat sudut dulu ke atas, kita arahkan motor kita ke atas, bit kita arahkan ke atas. Setelah dapat sudutnya, terus kita lurus, terus membuat S tuh, S kan turun, terus gini. Nah setelah naik sudut, dapat sudut, kita turun lagi. Nah kita arahkan posisi bit ke bawah. Nah kalau misalkan posisi posisi kita mau ke kanan, misalkan arah target kita ke kanan, nah kita tinggal posisikan tool face kita ke sini atau posisi bit kita itu miring ke kanan. Nah, tinggal kita buat sudut ke kanan. Nah, kira-kira begitu. Oke, bisa balik lagi ke apa namanya? PPT. Oke. Mungkin itu sedikit tentang directional, bisa kita lanjut ke LWD. Oke, teman-teman. Jadi kita lanjut di sini LWD job. Jadi secara garis besar itu job LWD itu sama kayak MWD, MWD itu sama jobnya. Cuman dia ada tambahan plot data logging sama record logging data. Nah, kalau di MWD itu kita cuman ambil data directional. Nah, kalau di LWD itu kita ada logging. Logging resistivity sama gamma ray.
itu ada beberapa tool lagi yang lebih lengkap lagi, ada density, neutron dan lain-lain. Saya kira teman-teman juga sudah familiar dengan logging, tapi nanti setelah ini saya kasih tunjuk data loggingnya seperti apa. Aman, kapan? Oke, sorry. Lanjut BH direksional. Oke, teman-teman, bisa kita lihat. Nah, di sini ini bitnya ini kayak begini, belum tentu juga kayak begini. Ada beda-beda bit. Jadi ini bit ukuran 12 seperempat. Terus teman-teman lihat ini yang ini motor. Yang sebelah kanan ini motor. Nah, teman-teman kalau lihat, perhatikan dengan seksama. Lihat tuh, kalau dari sini lurus itu ada sedikit miring. Motornya itu agak miring dikit ke depan. Kelihatan teman-teman? Pokoknya ada lah miring dikit di bagian depan situ kalau motor. Ya, begitu. Oke, bisa lanjut. Nah, oke saya kasih tunjuk. Nah, teman bisa lihat yang putih ini gambar MWD toolnya. Yang tadi yang teman-teman bisa lihat yang tadi saya kasih nama Navitrack-nya itu. Ini real-nya nih kayak begini bentukannya. Jadi ini sebenarnya drill polar, tapi dia non magnetik dan ada isi tool MWD di dalam situ. Oke, pasti teman tanya tuh kenapa dipakai non magnetik. Nah, karena kalau pakai yang besi biasa atau kayak DP atau itu, nah itu biasanya mengganggu pembacaan survei kita begitu. Kalau untuk MWD. Nah, kalau untuk sebelahnya ini high side. Nah, high side itu posisi kemiringan motor yang tadi tuh. Nah, kita kan kalau sudah panjang ke bawah kan tidak tahu tuh motor kemana. Nah, makanya kita perlu tahu ini. Karena biasanya kan MWD sama motor itu kan dia terpisah tuh. Nah, karena dia terpisah, nah pas kita apa namanya? Jadi MWD itu dia punya posisi posisi sensor. Nah, motor juga punya posisi kemiringan sendiri. Nah, begitu. Makanya kita itu perlu kalibrasi antara motor dengan MWD, tool MWD. Biar kita bisa ngebaca di MWD posisi kemiringan motor itu kemana begitu. Makanya kita perlu ukur nih berapa kira-kira kemiringan sudutnya begitu untuk itu apa namanya uh, motor sama MWD-nya. Oke, bisa lanjut. Oke, LWD data. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada contoh data, contoh log. Di sini contoh ini sebenarnya bukan log yang dari lokasi sih karena ini terlalu bagus untuk log dari lokasi. Dan log dari lokasi tidak seperti ini. Oke, di sini gamma ray, jadi teman bisa lihat jadi gamma ray itu fungsinya untuk mendeteksi sel dan non sel. Jadi non sel ini entah itu sandstone, entah itu apa, itu kita tidak tahu. Yang kita tahu itu adalah yang ini sel atau bukan sel. Nah, itu tugas gamma ray itu. Oke, bisa lanjut. Oke, nah dan bisa lihat ini agak sedikit lebih jelas. Dia ada contoh tuh batuannya. Nah, kalau misalkan dia turun lagi silicen, dia kalau naik itu pasti sel. Begitu. Jadi kalau apa namanya tool kita ngebaca tinggi, apa gamma ray kita baca tinggi, berarti itu sel biasanya. Kalau dia turun bisa sandstone, bisa apa begitu bisa. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini contoh log dari lokasi. Ini gamma ray. Nah, yang di sebelah ini gamma image namanya. Nah, kalau gamma image itu biasanya kita tinggal gamma image itu kayak dia menggambarkan kayak secara real lah, secara real lah bisa kita lihat. Ini kalau dipotong kertasnya terus digulung itu bisa kita lihat kira-kira lekukan sumur itu seperti apa. Misalnya kayak gelap-gelap ini jadi sel atau gelap-gelap ini sandstone itu kan tinggal lihat. Kira-kira ini contoh log dari lokasi nih kayak begini. Agak agak amburadul lah.
Biasa begitu. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya kita, jadi kalau cuman kita pakai gamma ray, itu belum 100% menggambarkan kondisi uh, formasi itu seperti apa, gitu. Belum 100%. Makanya kita butuh kalibrasi, kita butuh cek lagi dengan sensor yang lain. Nah, di sini kita ada sensor resistivity sama neutron porosity dan bulk density. Nah, pertama kita bahas itu resistivity. Nah, resistivity itu buat apa sih? Resistivity itu untuk kita cek saturasi water atau saturasi air. Nah, itu untuk resistivity. Jadi misalkan dia lagi tinggi nih, nah itu biasanya ada hidrokarbon, tapi belum tentu hidrokarbon atau ini kita harus cek dulu kolaborasi lagi dengan apa namanya neutron dan bulk density atau cek juga dengan gamma ray. Karena contoh nih, kalau gamma ray ini, gamma ray kan bacanya rendah tuh, sandstone kan tempatnya apa namanya tempatnya tempatnya banyak pori. Nah di situ bisa air, uh, bisa minyak. Nah, begitu. Nah, untuk mengetahui itu kita butuh tambahan resistivity. Nah, jadi kalau misalkan posisi di sandstone nih, posisi di sandstone resistivity-nya rendah. Nah, berarti biasanya itu air begitu. Nah, kalau posisi di sandstone resistivity-nya tinggi, itu bisa saja hidrokarbon. Begitu. Itu bisa jadi karena tidak 100% yang ada itu yang ada di log itu betul. Nah, begitu. Makanya kita butuh banyak data. Nah, di sini juga tambahan neutron porosity dan bulk density. Nah, neutron porosity dan bulk density itu biasanya mereka berdua itu berlawanan. Jadi kalau misalkan kita posisi di sel apa density-nya naik, terus porosity-nya rendah, nah begitu. Jadi kalau misalkan dia berlawanan agak jauh sampai kayak bersilangan terus bentuk kayak ini nih, bentuk kayak kupu-kupu ini, nah itu biasanya gas. Dia tinggi tuh makanya. Terus di bawahnya lebih rendah oil. Nah terus dry apa air lah. Gitu. Oke, secara garis besar begitu. Bisa dilanjutkan, Kakak Indra? Nah, ini nih log yang dari lokasi teman-teman. Jadi begini ya teman-teman, jadi dia tidak tidak beraturan sebagus itu. Nah, teman-teman kita bisa lihat nih, misalkan kayak yang merah, yang ujung nih yang hijau itu gamma ray. Nah, gamma ray, terus yang merah hitam ini resistivity. Semua ini resistivity. Kalau di sensor itu bukan cuma satu, itu banyak yang perlu dianalisa sehingga jadi satu log yang bisa mengidentifikasi saturasi water itu seperti apa. Karena itu ada banyak, bukan cuma satu. Istilahnya biar jadi barang pertimbangan gitu. Tapi secara otomatis aplikasi kita sudah bisa memfilter semuanya jadi lebih simpel pas keluar bisa lebih gampang lah seperti ini. Tapi sebenarnya itu masih lebih banyak. Misalnya kalau punya kita itu ada 32 32 roh yang maksudnya 32 data yang perlu difilter sampai jadi cuman seperti ini empat. Nah, teman bisa lihat, mari kita identifikasi sama-sama, teman-teman. Contoh nih, kayak pas di garis hitam ya, teman-teman. Garis hitam atas dikit. Nah, teman bisa lihat tuh, di situ kan gamma ray kita kan agak rendah tuh. Agak rendah kita bisa mengidentifikasi dia sebagai sandstone. Istilahnya bukan sel lah, bukan sel. Bisa dibilang dia bukan sel. Nah, terus kita punya resistivity kan masih di atas tuh. Posisi resistivity kita. Nah, kita bisa bisa dibilang di situ ada sandstone, di situ ada hidrokarbon begitu. Ya, kira-kira begitulah teman. Kira-kira sedikit lah tentang cara baca log. Oke, bisa dilanjutkan, Kak Inar. Oh, selesai. Bisa kembali boleh saya lihat file itu kah? Tampilan komputer yang bagian file-file semua. Ada file yang mau dibuka. Kak Inar Kalau ada ini. file yang sudah dibuka untuk share screen mungkin bisa dilihat.
Apalah File. yang bagian log, ada tulis log kah di situ kalau tidak salah? Mungkin ini Kak file-file yang Ya, log. untuk log ya. Ada tulis log ini, Bro. Buka yang PDF log. Nah, ini contoh lognya sih. Bisa lihat tuh berantakan yang warna hijau. Oke, pelan-pelan turun. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Turun lagi. Nah, yang pas gelombang tinggi nih, fokus ke situ, Bro. Oke. Yang merah-merah tinggi nih, Bang. Nah, di situ. Nah, teman-teman bisa lihat tuh yang warna hijau. Yang warna hijau ini gambar REI. Dia kan rendah tuh, rendah ke bawah tuh. Dia rendah ke bawah, berarti dia non sel tuh, non sel. Nah, belum tahu kita apa dia itu. Nah, belum tahu. Nah, di sini kita punya resistivity-nya kan agak tinggi nih. Agak tinggi nih. Nah, bisa kita identifikasi di sini mungkin ada batuan yang berporositas. Nanti kita akan lihat di cutting. Kan pas drilling kan ambil cutting tuh. Nah, misalkan cutting kita apa nih? Misalkan cutting kita sandstone. Nah, terus berarti di sini resistivitinya tinggi berarti bisa diidentifikasi hidrokarbon. Nah, begitu. Walaupun belum tentu benar, tapi itu maksudnya analisa kita ke situ. Nanti dibuktikan dengan cek lab langsung sama geologis di lokasi ya gitu. Dia cek cuttingnya seperti apa, dia cek apa namanya cuttingnya itu ada apa sih bekas-bekas hidrokarbonnya atau tidak. Nah itu langsung nanti dikonfirmasi sama geologis. Kalau lo kita ini pembacaannya seperti ini, hasilnya benar begitu, benar apa adanya, real begitu kira-kira. Oke, bisa balik lagi ke file, bisa buka video. Video yang directional. Oh, bentar saya baca harus. Ya itu, Horizontal directional. ya itu horizontal itu. Directional drilling makes direction. Bisa open videonya saja kan? Oke, ini biar saya mau lihat. Kasih besar. Directional drilling. Tampilan Sudah ya? video full. Ya, oke. Oke. Saya putar ya. Drilling makes Okay. construction projects like this one possible. Mas Bro, kasih ke volumenya ya, Pak. Let's rewind and take a look at the directional part of the drilling. Oh, 2 menit. Impressive Oke. accuracy of horizontal direction. Jadi teman-teman bentuk Through careful planning, video. well-trained Nah, itu nih teman-teman. guidance Nah, itu ada software, bit. Nah, itu ada motor sama MED-nya di atas. a skilled Itu tuh driller can nasional. direct the course of the Kira-kira drill secara bit bentar gitu. along Ini a planned di path luar sih posisinya over kayak begini. distances. Ya lumayan bagus juga sih. Tapi ini kayaknya masih kelihatan lama bentukannya nih. Di jadul lah. A jetting Nah, teman-teman bisa lihat ini bentuk sumurnya kayak mana nih? Kayak tipe J. Nah, bisa lihat ini bit, bend sub, sama steering tool. Nah, ada kemiringan dikit kan teman-teman. Kalau di steering itu pas ada miring dikit, itu yang nanti bentuk sudut. Pas kita lagi slide, lagi pakai motor. aligned with the bent sub focuses intensely Nah itu nozzle. Pastilah tahu perminyakan, pasti tahu nozzle buat sirkulasi lumpur. pushing forward. The bit follows the path of least resistance. Nah, jadi pas dia slide kan tidak muter tuh. Yang muter cuma bit. Nah, otomatis dia pelan-pelan bentuk sudut sesuai dengan dia punya kemiringan yang sebelumnya sudah disetting. A drill motor replaces the jetting assembly. Now the hydraulic pressure is used to drive a turbine which rotates the bit without having to rotate the drill string. This allows the driller to orient the bend and drill in the desired direction. The string is pushed forward or slid, guided by the deflection of the bend. Once this directional adjustment is complete, the drill string can again be rotated. At regular intervals, steering data is gathered and adjustments made. Oke, kira-kira begitu teman cara kita bentuk sudut. Jadi dia cuman ada kemiringan di bit, ada kemiringan di motor kita, yang nanti kita di MED baca itu kemiringannya kemana. Terus ada bit, nanti kita slide
Setelah itu kita drilling pakai motor. Jadi yang muter bitnya. Jadi nanti bitnya itu dia akan muter pelan-pelan bentuk sudut. Nah, bentuk sudut pelan-pelan. Dia tidak secara otomatis kayak langsung bentuk sudut 30 derajat, 90 derajat, tidak. Jadi dia kayak apa namanya pelan kan kemiringan itu kan cuma 1,2 tuh. Nah, bisa tuh kayak 100 feet itu cuma baru 3 degree, bisa 5 degree begitu. Itu dog like separate. Oke, selanjutnya bisa putar video terakhir, ada satu video lagi yang saya mau kasih tunjuk. Ini ya Kak. Yang iya pokoknya ada doa ini. Oke teman-teman, jadi saya itu kasih kecil volumenya bro, kasih kecil volume. Introducing the all-new Auto Track Jadi ini sebenarnya ini yang back punya BKR namanya Auto Track. Jadi ini sebenarnya and optimize istilahnya drilling inovasi yang terbaru lah. Maksudnya kita drilling lebih gampang, tidak perlu lagi kita steering arahkan kemana, tinggal set di aplikasi, langsung dia otomatis beloknya kemana. more than Jadi dia full rotate, the Auto Track jadi tidak ada sliding dan lain-lain, rotate dari atas. its unique steering design provides precise control and outstanding Auto Track namanya. range of Jadi otomatis belokan sumur kita kemana, otomatis tinggal belok, tinggal apa namanya. Nah ini nih, close yang patch namanya ribs. Nah ribs ini dia yang kasih belok kita kemana. Jadi kita tidak perlu kasih miring lagi, apa namanya, kasih miring lagi tool kita itu tidak perlu. Dia langsung belok. Nah keuntungannya teman-teman, dia punya lubang sumur lebih mulus. Seperti itu kalau tradisional itu Auto Track yang inovasi terbaru. Di Indonesia sudah banyak backer sudah job di banyak tempat pakai Auto Track ini. reservoir exposure. This is a significant advantage. Jadi dia otomatis kayak gimana sih kalau misalnya kita mau ke kanan nih, tinggal set di aplikasi, dia tinggal langsung kasih pressure di ribs tadi, nanti dia otomatis belok ke kanan. Nanti kalau mau ke kiri, tinggal ke kiri. Kalau mau buat sudut ya tinggal buat sudut, kasih masuk di aplikasi buat sudut sendiri dia begitu. Using rig Itu pump ada tren. Intinya lebih gampang lah. near bit sensors in the BHA constantly measure the tool's position. The system automatically adjusts the steering to follow the target direction without intervention from the surface. The Auto Track curve system also includes a near bit or sector azimuthal gamma measurement. You can detect formation changes and geosteer in real time, so you can find the sweet spot and stay. Nah, lihat dia otomatis belok lah. Pokoknya sudah mandiri dia. Tinggal kita set di aplikasi. Wellbore Bisa lebih ini. Jadi keuntungan pakai ini dia juga bisa drilling lebih cepat. and fewer trips. Get Ya begitu. results faster. Oke. Track curve rotary steering Mungkin dari video terakhir inovasi mungkin sekian dari saya. Please visit our Mungkin ada pertanyaan dipersilakan. Baker Hughes representative. Baik, terima kasih kepada kakak pemateri atas materi hari ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung raise hand dan langsung menyampaikan pertanyaannya, atau bisa juga disampaikan di kolom komentar dan akan saya bacakan. Iya, baca aja Indra. Baik, ini ada pertanyaan pertama dari Ibu dosen Afifah Thohira. Beliau dosen perminyakan Universitas Patimura. Pertanyaannya, apakah ada kondisi di mana proses logging tidak bisa dilakukan saat drilling? Kalau ada, saat kondisi seperti apa? Silakan Jadi, kakak dijawab. Oh langsung Kak. Oke, jadi ibu dosen Kak. Jadi jadi kalau posisi drilling nih, saya yakin juga sudah tahu lah pasti di drilling itu ada banyak problem yang terjadi. Jadi kondisi saat kita tidak bisa logging, misalkan apa sih? Banyak vibrasi, tool kita error. Nah, itu bisa jadi kayak stick slipnya tinggi, apa lateralnya tinggi, atau dia kayak apa namanya? Atau logging kan harus pakai non magnetik tuh. Nah, kalau dia misalkan kayak di bawah dia nabrak
nabrak sumur lain atau casing begitu. Nah, dia kan pembacaan jadi amburadul itu. Terus bisa juga di surface, masalah dari surface kayak ada masalah pompa kita yang error. Nah, pompa kita kalau error, pressure kita tidak benar, pembacaan apa namanya ininya juga tidak benar begitu. Hanya banyak sih masalah. Biasanya bisa dari masalah dari apa namanya dari dari tool, terus masalah dari surface, itu kira-kira seperti itu. Mungkin kalau kurang jelas bisa ditanya teman. Soalnya Mungkin untuk ada tanggapan dari Ibu Afifah atau jawabannya sudah cukup jelas? Dipersilahkan. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak dosen juga, Pak Gede. Selamat siang, mau bertanya bagaimana caranya pada saat melakukan pengeboran operator mengetahui bahwa mata bor akan mengenai salt atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi saya berasa lagi ujian skripsi, ibu dosen, bapak dosen tanya semua. Oke, jadi begini Pak. Jadi kalau untuk mengetahui salt atau tidak, itu biasanya kita ada geologis tuh. Nah, biasanya kalau drilling sekarang kan kita sudah masuk proses drilling pengembangan tuh. Ada tuh dia punya apa namanya? Punya referensi-referensi dari sumur sebelumnya yang sudah tergambarkan satu formasi secara keseluruhan yang sudah dipegang geologis. Nah, biasanya pas drilling itu dia dapat cutting tuh. Nah, cutting-cutting itu dianalisa, terus apa namanya jadi apa jadi patokan, terus apa namanya jadi patokan. Jadi dia itu setiap setiap misalkan cutting pas diambil dianalisa ada perbedaan tuh. Nah kalau ada perbedaan dia langsung update update setiap saat itu update formasinya seperti apa. Nah untuk kalau sensor kita biasanya kalau lewat bagian situ biasanya pembacaan gamma ray juga biasanya didapat. Nah, lebih gampangnya itu kita pakai yang gamma image yang tadi. Bisa kasih tunjuk kan? Feli bisa share screen yang PPT Log. di bagian Yang bukan yang gamma image yang file apa sih? PowerPoint di bagian Oh ya gamma bagian ray terakhir. paling Itu akhir. PowerPoint di log gamma ray di paling akhir. tapi biasanya kalau untuk kayak tadi tanya salt dome ya, Pak? Apa tuh? Iya, salt. Ya, biasanya kalau nah di sini. Nah, biasanya kalau gamma image bisa bisa bisa. Nah, ini. Nah, biasanya kalau kita pakai gamma image itu dia kelihatan banget tuh dia hitam. Misalkan di sini kita setting buat hitam banget untuk sun atau yang terang untuk itu. Nah, kalau biasanya kalau tool kita dekat situ, itu dia otomatis kayak muncul di gamma ray sini jadi apa namanya jadi terang banget, jadi gelap banget begitu. Itu langsung kelihatan. Nah, jadi dia terang gelap ini kasih tunjuk perbedaan formasi begitu. Begitu kira-kira Pak dosen. Kalau untuk tool kita yang baca, dia sudah kelihatan sih langsung cara kita bacanya. Jadi ada interpretasi apa namanya log. Tapi saya interpretasi log itu biasanya dikasih ke geologis, terus geologis yang konfirmasi. Dia benar nggak ada salt di sini, benar nggak ini shell, benar nggak ini apa namanya sandstone. Nah kalau MED sendiri yang logging while drilling sendiri, kita sajikan datanya itu seperti ini. Kita sajikan data gamma image juga biar mempermudah geologis biar istilahnya lebih cepat mengidentifikasi. Tapi biasanya kalau untuk formasi itu sudah ada pegangan dari geologi sebelumnya. Karena kan ini sumur pengembangan. Biasanya berat sih kalau lagi eksplorasi. Biasanya panjang, lama. Oke, begitu Pak dosen. Semoga menjawab. Baik,
Demikian jawaban atas pertanyaan dari Pak Gede. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Fensi. Ini laboran geofisika kakak. Di sini Aduh, pertanyaannya, kakak dan geofisika tolong ini. jelaskan untuk log gamma ray itu kan deteksi shell dan non-shell. Ya. Kira-kira formasi shell itu seperti apa dan non-shell itu seperti apa? Jadi Sa- shell, kalau ketemu shell di formasi itu pengaruhnya apa? Kalau tidak ketemu shell, pengaruhnya gimana? Oke. Ada pasti. Oke, jadi ini saya jelaskan seperti yang tadi kan ada log kita tuh apa gambarnya itu untuk baca sel dan non sel. Nah kalau misalkan sel itu berarti otomatis gambar kita lagi tinggi tuh bisa kita masuk ke log yang tadi kan? Oke, Nah ini nih misalnya kalau apa namanya kita lihat dia misalkan lagi lagi sel ya kita bisa intinya dari directional driller juga bisa intinya kasih kasih treatment seperti apa buat kita drilling bisa enggak misalkan kita sliding pakai motor di sel bisa enggak misalkan kita sliding pakai motor di sandstone nah itu misalnya kita kasih data sel itu sih buat data gambarnya sih buat driller itu kayak begitu bisa lihat terus misalkan kayak lagi kondisi nih misalkan lagi gambarnya rendah nih, terus resistivitinya tinggi nih, misalnya misalkan itu target, contohnya target apa namanya target hidrokarbon kita. Nah, otomatis misalnya di tempat target itu kan kemungkinan loss itu juga besar. Dan biasanya data gambarnya dengan resistivity ini kita compare supaya kita kasih kontrol drilling. Drillingnya lebih berhati-hati supaya misalkan tidak dapat loss. Kira-kira. Begitu sih. Kalau kondisi sel itu seperti apa? Kayaknya kita semua sama-sama tahu kalau sel itu dia ini porosity sehingga kalau kita lihat di apa namanya Rotary steerable di system. The power of Baker Hughes rotary steerable technology has been improved and optimized for land drilling operations, from shale permisi. gas to tight Fel, gas ada to suara, conventional Feli. hydrocarbons. It revolutionizes onshore directional drilling. Feli, Baker video ada Hughes suara first yang commercialized mengganggu. rotary steerable technology. Nah, oke. Uh, kita lanjut. Jadi bisanya kita kan tahu tuh, misalnya kalau sel itu dia kan minim porosity tuh. Tapi bisa jadi ya dia punya apa namanya permeability-nya bagus kan bisa jadi karena fret dan lain-lain. Terus apa namanya? Nah di situ kan kita juga ada pembacaan yang namanya bulk density. Jadi pas di sel bulk density rendah kita bisa compare tuh apa dengan gamma ray gitu. Terus dengan resistivity juga untuk cek saturasi waternya. Terus kalau misalkan dia lagi apa dia rendah, terus misalkan apa namanya gamma ray-nya rendah, terus kita compare dengan apa bulk density-nya kan lagi tinggi nih. Nah, bisa diidentifikasi kalau itu sandstone karena batuan kan sandstone kan porositasnya bagus, permeability-nya juga ini nah, gitu. Jadi itu kira-kira kondisi kondisi kita ketika ketemu sel. Atau mungkin kurang Baik, jelas, saya tanya kembali biar saya berusaha untuk mencoba menjawab. Karena saya juga masih belajar ini. oke kakak selanjutnya ini ada pertanyaan dari Selamat siang Pak, perkenalkan saya Semi Sinai dari Politeknik Negeri Ambon, izin bertanya. Ini ada dua pertanyaan, mungkin jawab satu-satu dulu. Yang pertama, apakah ada pengaruh getaran terhadap kualitas pembacaan log dan masa pemakaian alat log itu sendiri? Serta untuk case-case tertentu seperti low resistivity, bagaimanakah cara berpikir dan interpretasikannya yang tepat agar hasilnya optimal? Luar biasa sekali pertanyaan ini.
Oke, jadi saya jelaskan ya. Jadi tool kita itu dia agak sensitif karena memang apa sih? Ya, pokoknya dia agak sensitif karena dia pakai apa namanya pakai resistivity kayak adalah infrared buat apa sih? Buat bukan infrared sih, dia kayak kayak apa sih? Dia pokoknya agak sensitif. Jadi kalau misalkan dia kena guncangan, jadi di sini kita tuh anaknya vibrasi ada 3 macam. Itu ada vibration stick slip, ada apa namanya lateral sama aksial. Lateral itu kalau saya tuh suka bingung antara yang lateral sama aksial. Tapi di biasanya kalau stick slip itu kalau lagi drilling itu kayak ada yang nahan begitu. Jadi dia susah mutar lah, kira-kira begitu. Nah biasanya kalau dia berlawanan itu bisa apa namanya bisa ini putus string. Terus yang berbahaya buat tool kita itu adalah lateral. Lateral itu yang oh ya ke samping kan. Nah, itu guncangan yang ke samping bikin jadi dia kayak bisa mukul-mukul lubang bor tuh. Nah, kalau lateral kayak begitu, dia tinggi dalam jangka waktu yang lama itu bisa buat rusak tool kita. Begitu. Terus masa waktu apa namanya tool ya, itu pasti ada. Masa waktunya itu. Dia misalkan pakai sudah berapa ratus jam, berarti dia sudah tidak bisa dipakai lagi begitu. Terus terkait apa tadi yang kedua, Pak Kindak? Iya, kalau oh ya satu lagi yang terakhir, sorry. Ada aksial. Aksial itu yang kayak ya kayak jadi kayak bones begitu. Jadi dia ke atas ke bawah. Jadi kalau kayak ada gimana sih ini? Ada guncangannya itu ke atas ke bawah. Nah, itu juga bisa buat cepat rusak tool kita itu. Makanya itu ada vibrasi itu yang guncangan tadi itu. Getaran kah? Nah, itu. Yang kedua Kakak Indra apa itu? Selanjutnya, untuk litologi terbagi menjadi SP lock dan gamma ray lock. Jika ditempatkan pada kondisi open dan close, gamma ray lock lebih powerful. Apakah ada kondisi di mana SP lock ini lebih unggul dibanding GR lock? Jadi antara SP lock dan gamma ray lock, apakah ada kondisi SP itu bisa lebih unggul dari gamma ray atau tidak? Kepanjangan SPLOK apa sudah? Spontaneous apa ya? Kalau tidak salah. Ya, jadi kalau misalkan jadi begini teman. Maksudnya kebetulan saya juga SPLOK ini saya tidak record, tidak record dia. Yang paling sering saya record itu gamma ray dengan apa namanya resistivity. Nah itu yang paling sering saya record. Nah kalau untuk SPLOK biasanya dia kalau secara normal yang seperti dijelaskan itu normalnya. Cuman biasanya itu ada di drilling itu semua bisa terjadi. Contoh kecil saja gamma ray sama resistivity. Contoh kayak saya kasih contoh kecil saja mungkin bisa kalian jadikan referensi untuk apa untuk log SP-nya. Karena saya juga belum record SP makanya belum terlalu ini juga saya tidak mau jelaskan salah. Ini yang saya jelaskan yang saya pahami. Oke, jadi untuk contohnya itu resistivity sama gamma ray. Kalau biasanya itu resistivity-nya kalau lagi tinggi, terus gamma ray-nya rendah, itu biasanya dia compare, terus dia apa namanya hidrokarbon tuh. Tapi biasanya ada juga yang dimana kondisi kita itu agak-agak error, ada atau there are something problem di dalam log. Jadi apa namanya gamma ray itu dia naik kasih tunjuk sel tapi resistivity itu tetap tinggi begitu jadi dia tidak selamanya tidak makanya tadi saya bilang log yang pertama kali saya kasih tunjuk itu log paling bagus itu bukan dari lokasi. Nah karena begitu karena dari lokasi itu kondisi log itu tidak selamanya itu sesuai dengan teori, bisa saja dia terbalik. Contoh kayak bulk density dan apa namanya bulk density dan gamma ray lah misalkan. Bulk density lagi tinggi-tingginya nih. Harusnya kan gamma ray rendah tuh. Bisa juga itu gamma ray lagi posisi tinggi, bulk density-nya juga tinggi. Begitu. Nah, itu karena
banyak faktor. Bisa juga karena begini, kita pakai tool logging yang kecil di lubang yang besar. Nah itu dia kan ada space tuh, jarak antara jarak antara tool dengan formasi, ada space di lubang bor. Nah karena lumpur itu contoh kita drilling di sini pakai SOBM, oil based mat, kita drilling di sini pakai oil based mat. Nah lumpur itu bisa mempengaruhi pembacaan log kita. Makanya kalau dia terlalu toolnya terlalu kecil untuk lubang yang besar juga bisa kasih terbalik itu log kita. Jadi bisa saja SP log sama apa namanya gamma ray itu dia terbalik, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau untuk SP log itu dia jarang kita record untuk ini. Masuk Pak, lanjut. Untuk SP log itu biasanya di-record sama orang wire drilling. Begitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari selamat siang Kak, saya Patrick Patiwael dari Universitas Patimura. Pertanyaan saya, apakah dari inovasi AutoTrack dari Baker Hughes ada perbedaan rangkaian pipa yang beda dengan yang dipakai konvensional drilling yang dipakai kebanyakan service company lain, yang membuat AutoTrack ini menjamin directional drilling yang lebih mulus? Terima kasih. Luar biasa pertanyaan. Siap. Oke, saya kasih tahu ada perbedaan, sangat perbedaan. Biasanya kalau pakai AutoTrack itu tidak pakai motor. Itu yang perbedaan paling mencolok itu. Tidak pakai motor karena AutoTrack itu sudah motornya. Jadi dia itu mutarnya itu dari atas. Bisa langsung top drive, bisa langsung pakai rotary, tapi jarang lah orang pakai rotary table buat mutar itu. Biasanya kalau orang sudah pakai sudah pakai AutoTrack itu biasanya pasti mereka sudah pakai sudah pakai top drive semua. Itu rig besar itu biasanya yang banyak kontraknya, menang banyak lah kira-kira begitu baru pakai AutoTrack. Jadi perbedaan dia kenapa dia bisa dibilang lebih mulus, lebih ini karena dia rotate terus itu yang buat lubang sumur mulus. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau sliding nih kita konvensional, berarti kita kalau drilling itu pas saat drilling itu kita tidak tahu sudut kita kemana, tapi kita tahu arahnya kemana. Kita tidak tahu sudutnya berapa, hasilnya kita belum tahu. Nanti kita akan tahu setelah survei. Jadi kita pas drilling pertama, kita berhenti, koneksi, survei, ambil data, baru kita drilling lagi buat sudut lagi. Nah berhenti itu yang bentuk lika-liku lah kira-kira di dalam lubang sumur. Nah itu untuk yang konvensional, untuk directional loh. Nah selanjutnya kalau AutoTrack itu dia rotate. Nah karena dia rotate, makanya dia istilahnya apa sih? Karena dia rotate, dia tidak berhenti untuk bikin sudut-sudut yang tidak jelas lagi, tapi dia langsung full rotate rata. Itu kasih mulus lubang bor itu. Kira-kira begitu. Kalau untuk perbedaan itu ya, yang paling mencolok itu. Dia Argoston Bitdep 5654.1 ya. Oke Pak. Sebentar ya, satu nih. Sorry. Oke Pak. Nah, saya mau kasih tunjuk teman-teman bisa ini kan? Mumpung lagi momen. Sorry saya potong. Ini saya ada mau kasih tunjuk, saya survei. Nah ini teman-teman, saya mau survei. Cek. Nah ini saya mau survei. Ini saya punya data yang nanti saya ambil untuk inklinasi sama azimutnya. Jadi saya pakai ini buat data red. Nah ini keluar nih. Nah 3 data ini informasi tambahan ya. Mohon maaf saya potong tadi. Ini 3 data ini, 1, 2, nanti ada lagi di sini. Nah itu yang kita baca langsung dari sensor kita lewat pressure. Nah pressure yang keluar di atas di sensor pressure, dia bentuk gelombang kayak begini. Nah 3 ini pas keluar, biasanya itu langsung kita masuk di workspace kita di survey monitor. Nah ini teman-teman, langsung inklinasi kita keluar. Nah kayak begini, data 3 itu buat ambil inklinasi. Inklinasi kita di sini 0,46. Nah kayak begitu. Nanti kita tunggu lagi dia record data.
record data untuk kita ambil azimut. Azimut itu arah kita kemana nih. Nah, begitu. Nanti keluar nih di sini. Nah, ini data-data yang sudah direcord semua ini. Data-data survei, data-data azimut. Nah, misalkan contoh di sini 139 nih, berarti kita masih apa namanya ke ke kanan kah? Nah, kira-kira begitu. Oke guys, sorry saya potong karena jarang-jarang dapat momen lagi survei begini. Biar tambah informasi aja. Oke. Kemudian tadi pertanyaan sudah jelas kah? Jawaban. Mungkin kalau kurang jelas bisa. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Selamat siang Pak, izin bertanya, misalkan dalam kasus pengeboran di offshore, bagaimana cara untuk merencanakan dan melaksanakan directional drilling dengan mempertimbangkan tantangan lingkungan seperti gelombang laut dan keterbatasan ruang di atas platform? Terima kasih. Mungkin kakak bisa coba jawab walaupun sekarang kakak ada di onshore. Oke. Nah, sebentar ya. Oke Pak, survei sudah keluar Pak. Saya post. Oke, jadi sekedar informasi, saya tuh kerja di onshore, di darat kebetulan. Kita mungkin saya sempat dengar cerita juga beberapa intinya beberapa strategi lah untuk mereka mengatasi hal-hal seperti yang ditanyakan di offshore, khususnya di laut. Oke, jadi pertama itu seperti biasa ada platformnya, seperti biasa mungkin tergantung platform ya, cara penanganan masalah gelombang dan lain-lain. Mungkin kayak ada apa sih kayak Jekaprik lebih gampang ya, masalah gelombang mungkin tidak terlalu ini, tapi kalau kayak safety submersible mungkin dia punya problem lebih besar begitu. Terus untuk directional drill ini sebenarnya kita tuh untuk directional drilling ya, untuk kita yang directional kita tuh sebenarnya untuk mengatasi hal itu tuh sebenarnya orang rig sendiri sudah intinya sudah bisa maksudnya menyiapkan tempat untuk kita drilling lebih gampang gitu. Dan untuk mengenai keterbatasan lokasi, biasanya kita tuh punya tool yang di dalam box yang sudah dirancang untuk bisa ditumpuk-tumpuk setinggi-tingginya buat mengatasi keterbatasan itu. Ruangan di rig. Begitulah. Begitu sih kira-kira. Oke, mungkin demikian. Ini kalau ada pertanyaan tentang offshore, nanti adik-adik mahasiswa bisa isi kuesioner, kasih saran saja mau selanjutnya webinar di offshore, boleh karena saya juga punya teman yang kerja di offshore, jadi katong bisa sharing nanti di lain kesempatan. Mantap. Selanjutnya, kalau masih ada pertanyaan bisa raise hand atau di kolom chat. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, mungkin terakhir dari saya sebagai moderator. Pertanyaannya, kenapa kakak bisa kerja di international company, di Baker? Itu bagaimana? Dan bisa ceritakan di lapangan itu susah senangnya seperti apa? Biar sharing langsung ke Katong dan bagaimana supaya bisa langsung bekerja di Baker Hughes tanpa ke Pertamina dulu tapi langsung ke international company. Terima kasih. Panjang ini cerita kalau begini. Aduh, kakak Indar. Oke, jadi begini. Mungkin dipersingkat saja karena Iya. sudah mau masuk waktu makan siang kakak di waktu Indonesia Timur. Oke. Jadi sebenarnya itu pertama saya mau jelaskan saya, tapi saya lebih kasih saran saja ke kalian. Pertama itu kalau sudah selesai kuliah itu pertama itu jangan pilih-pilih pekerjaan untuk diri, khususnya kalau mau kerja di perminyakan ini, saran ini. Jangan pilih-pilih pekerjaan dulu direct. Dulu saya awal masuk itu saya jadi buat logging unit. Kebetulan. Nah, kalau sasaran juga, kalau dapat pekerjaan, kalau mau kerja di drilling itu paling bagus start di awal dengan mat logging. Kenapa sasarannya mat logging? Karena mat logging itu dia itu belajar semua.
lumpur bisa, direksional pun dipelajari, terus apa namanya seluruh sistem pemboran intinya dia pelajari itulah. Intinya secara garis besar proses drilling ini pasti MATLAB itu bisa tahu. Makanya dia belajar banyak itu di MATLAB. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian langsung di directional after selesai kuliah, ya puji Tuhan. Terus kalau sudah dapat kesempatan ke lokasi, intinya upgrade skill kalian itu manfaatkan momen di lokasi, tidak usah minder-minder kalau misalkan kalian posisinya masih biasa-biasa saja. Karena drilling itu agak keras, orangnya sedikit, orangnya itu saja. Saya di Sumatera ketemu orang yang sama di Kalimantan. Karena begitu, ya di drilling itu persaingannya agak ini jadi cepat upgrade. Kalau misalkan yang penting dapat kesempatan untuk kerja di minyak, ambil. Apalagi kerja di drilling. Ambil itu dulu, doesn't matter about money. Jangan pikir uangnya dulu. Gajinya nanti dulu. Yang penting pengalamannya, upgrade itu CV kalian, kasih penuh. Setelah itu baru kalian bisa tawar harga. Masa kalian mau setelah kuliah kan sedikit nih pengalaman kalian. Mau KL kan, mau jual akan kan tidak mungkin. Intinya minimal kalian bisa jual harga skill kalian begitu. Itu kan setelah kalian di lapangan. Makanya untuk pertama setelah selesai kuliah, kesempatan di RIG itu ambil. Kalau dapat itu ambil, terus upgrade skill kalian di situ. Yang paling penting itu bergaul. Zaman sekarang orang bilang apa sih orang dalam? Tapi orang dalam itu tidak ada kalau kalian cuman diam-diam saja. Saya bukan mengajar kalian tentang orang dalam sih, bukan. Itu bisa dibilang bukan orang dalam, itu usaha kalian sendiri untuk kenal orang, usaha kalian sendiri untuk bergaul dengan orang, usaha kalian sendiri untuk bisa membawa diri, untuk bisa jadi orang kenal begitu. Usaha kalian sendiri untuk bisa direkomendasikan oleh orang. Besok-besok. Oke, jadi sekitar itu. Saya itu dulu waktu kerja, saya masuk Beker juga karena rekomendasi orang. Nah, dan orang yang merekomendasikan saya ini, itu juga saya itu tidak pernah kenal selama hidup saya sebelum saya keluar ke Sumatera. Saya ke Sumatera, saya kerja di Sumatera, jadi motovlogging baru saya kenal. Nah, setelah itu baru, saya direkomendasikan sama beliau masuk Beker, kasih masuk. Memang masuk agak mulus sih karena bisa dibilang orang bilang orang dalam. Saya tidak peduli karena saya ketemu beliau bisa rekomendasikan saya itu bukan karena bukan karena saya maksudnya bukan karena beliau orang tua saya, beliau kenalan salam, bukan. Usaha saya sendiri bisa kenal sama beliau, usaha saya sendiri bisa bisa buat beliau percaya buat berangkat. Oke, terus yang paling penting setelah misalkan kalian besok kerja di drilling, alma mater kalian jaga. Karena di drilling itu juga banyak alma mater yang sama. Contoh kayak di sini ada Trisakti semua, ada UPN semua banyak, ada ini Unprok sendiri kita ya Kak Indar. Ya begitu. Alma mater kalian jaga, terus jaga nama baik. Kalau misalkan kalian direkomendasikan orang, jangan sampai buat kecewa mereka. Kerja jangan banyak mengeluh, apalagi mengeluh ke orang. Karena siapa tahu orang yang kalian mengeluh itu mereka mau merekomendasikan kalian cuma karena kalian banyak mengeluh, tidak jadi. Gitu. Intinya kalau kerja itu semangat. Terus ingat orang tua dan Tuhan. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kakak untuk materi pada hari ini. Luar biasa sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah ikut bergabung dan bertanya pada kesempatan kali ini. Mungkin selanjutnya kita masuk pada sesi dokumentasi. Yang lain bisa on kamera karena katong mau screenshot. Screenshot langsung di laptop. Feli, tolong bantu screenshot juga. Nanti Indar juga screenshot di sini. Oke. Ganti katong. Ini apa sih ini? Oke, ini nanti semua siap saja karena ada beberapa page, beberapa halaman. Jadi Beberapa kali tag. 1, 2,
1, 2, 3. Yes. Itu dulu kan. Oh bro yang screenshot senyum boleh. Aduh. Oke, sekali lagi di slide Oh, no. kedua. 1, 2, 3. Oke, slide 2. Bentar. Oke, slide 2. Yang belum menyalakan kamera mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya. Iya. Ayo, sok senyum agak kering ini cepat. Bercanda. Oke. Oke, terima kasih banyak. 1, 2, 3. Terima kasih, Kakak. Iya, sama-sama. Oke, baik. Aja. Kakak pemateri, terima kasih. Mungkin nanti Katong akan bertemu di topik-topik selanjutnya. Oke, dari Amin. panitia Laboratorium Terpadu Pendukung Blok Masela mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat makan siang semuanya. Ya, terima kasih banyak juga. Dokumentasi kirim bentar. Oke. Oke. Terima Siap kasih. nanti dikirim, Kak. Oke. Iya Pak, sudah selesai.